Para ahli forensik menemukan pesan teks yang dihapus antara Kanya dan nomor yang tidak dikenal. Pesan tersebut mengungkapkan bahwa Kanya telah menemukan rahasia yang mengejutkan dari suaminya, Tamasak, yang telah menjalankan bisnis perjudian dan perdagangan gadis remaja. Kanya berencana untuk melaporkan temuannya ini ke polisi. Menurut penyidik, pesan ini bisa jadi adalah akar persoalan yang membuat Kanya mendapatkan penyerangan. Perusahaan tour and travel Tamasak sebenarnya adalah kedok untuk operasi perjudian dan layanan lelaki dewasa yang dirahasiakannya. Halo, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian nyata yang mengerikan yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari kota Chiang Mai, Provinsi Chiang Mai, Thailand. Kisah tragis Kanya, seorang istri penyayang yang menemukan rahasia gelap suaminya, yang akhirnya justru menyebabkan hilangnya nyawa secara tragis sebelum waktunya. Ini adalah kisah tentang sisi lain kehidupan tersembunyi, perilaku menyimpang, pengkhianatan, yang berakhir dengan eksekusi mengerikan. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe serta share cerita ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini, Kanya adalah seorang wanita berusia 40 tahun yang tinggal di kota Chiang Mai, Provinsi Chiang Mai, Thailand. Dia adalah seorang ibu rumah tangga dan marketing internet paruh waktu. Kanya dikenal karena kepribadiannya yang baik dan hubungan yang hangat terhadap keluarganya. Dia memiliki seorang suami bernama Tamasak, yang berusia 45 tahun, dan dua anak yang bernama Somchai, 12 tahun, dan Kitisak, 9 tahun. Kanya sangat dekat dengan keluarga dan teman-temannya serta telah membangun karir yang cukup sukses, dengan bekerja dari rumah untuk membantu bisnis kecil meningkatkan bisnis online mereka. Dia ahli dalam apa yang dia lakukan dan senang membantu orang lain meraih keberhasilan. Suami Kanya, Tamasak, memiliki perusahaan tour and travel. Di mata tetangga sekitar, dia tampak seperti suami dan ayah yang sempurna. Namun, seperti yang akan kita temukan nanti, Tamasak menyimpan banyak rahasia yang bisa bikin kita semua geleng-geleng kepala. Kanya sangat aktif di lingkungannya. Ia menjadi relawan dan suka melakukan penggalangan dana untuk korban bencana. Ia membantu mengatur acara seni di sekolah. Ia juga suka membuat kue dan sering membawa kue kering ke acara sekolah dan pertemuan di lingkungan dan komunitasnya. Pada hari-hari sebelum tragedi yang dialaminya, Kanya sibuk merencanakan liburan keluarga ke Singapura. Ia ingin menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarganya. Kanya juga bermimpi memperluas bisnis pemasaran internetnya. Ia sedang mengerjakan proyek baru untuk restoran lokal dan bersemangat tentang kemungkinan baik yang mungkin terjadi. Kehidupan Kanya tampak sempurna bagi banyak orang. Ia memiliki keluarga yang penuh kasih, karir yang sukses, dan disukai di lingkungannya. Namun, semuanya berubah pada bulan Maret tahun 2016 ketika ia menemukan rahasia gelap tentang sisi lain kehidupan suaminya. Penemuan ini akan menyebabkan kejadian yang tak terlupakan. Pada pagi hari tanggal 18 Maret tahun 2016, sekitar pukul 8 pagi. Surya, tetangga sebelah rumah Kanya, membuat penemuan yang mengejutkan. Surya, seorang pensiunan polisi, sedang berjalan-jalan pagi seperti biasa. Ketika itu Surya melihat sesuatu yang aneh di rumah Kanya. Dia menyadari ada yang tidak beres. Pintu garasi terbuka sebagian. Hal itu tidak biasa bagi Kanya, yang biasanya rapi dan berhati-hati. Surya, yang penasaran dan khawatir, mendekati garasi. Saat semakin dekat, dia melihat genangan cairan merah di lantai. Jantungnya berdebar kencang saat dia mengintip ke dalam. Tergeletak tak bergerak di lantai yang dingin adalah Kanya. Sepertinya dia telah diserang secara brutal, tubuhnya dipenuhi cairan merah. Insting polisi Surya selama bertahun-tahun langsung aktif. Dia dengan cepat menilai tempat kejadian, memperhatikan besi ban mobil di dekat tubuh Kanya, yang kemungkinan besar adalah benda yang dipakai si pelaku. Surya segera menelepon pihak polisi. Suaranya tenang tetapi penuh dengan urgensi.
Dia kemudian menunggu di luar garasi untuk memastikan tidak ada barang bukti yang terganggu, sambil mengawasi tempat kejadian sampai pihak berwenang tiba. Suara sirene memenuhi udara saat Departemen Kepolisian Kota Chiang Mai bergegas ke tempat kejadian. Garasi itu adalah pemandangan yang mengerikan, cipratan cairan merah menutupi lantai dan dinding. Tubuh Kanya menunjukkan tanda-tanda serangan yang nyata, dengan banyak luka yang mengindikasikan bahwa dia telah berjuang keras melawan penyerangnya. Para detektif dengan hati-hati mendokumentasikan tempat kejadian perkara, mengambil foto, dan mengumpulkan bukti. Mereka mencatat posisi besi ban dan mengambil sampel untuk pengujian DNA. Sementara mereka bekerja, para tetangga mulai berkumpul di luar sambil berbisik-bisik karena terkejut dan tidak percaya. Berita kepergian Kanya menyebar dengan cepat ke semua tetangga, membuat semua orang tercengang. Para detektif mewawancarai Surya, yang menceritakan penemuannya terhadap tubuh tersebut. Dengan tenang dan terperinci dia sampaikan, untuk membantu mereka menyusun kronologi awal kejahatan. Di dalam rumah, anak-anak Kanya masih tertidur, tidak menyadari tragedi yang terjadi tepat di luar pintu mereka. Para detektif memastikan anak-anak dibawa ke tempat yang aman dan mengatur agar mereka tinggal bersama anggota keluarga lain saat penyelidikan dimulai. Pihak kepolisian Kota Chiang Mai tiba di tempat kejadian sekitar pukul 8.15 pagi pada tanggal 18 Maret tahun 2016. Tim yang dipimpin oleh Detektif Palet dan Rusa segera bekerja. Detektif Palet dikenal karena keterampilannya menguak fakta. Dengan insting yang tajam dia bertekad untuk memecahkan kasus tersebut dengan cepat. Garasi tempat tubuh Kanya ditemukan adalah pemandangan yang mengerikan. Bercak merah menutupi dinding dan lantai, menunjukkan perkelahian yang hebat sebelumnya. Kanya telah berlumuran bercak merah hingga akhir hidupnya, dengan besi ban yang tergeletak di dekatnya, yang juga berlumuran bercak merah. Tempat kejadian menunjukkan serangan yang tiba-tiba dan brutal, tanpa tanda-tanda pembobolan, yang mengindikasikan bahwa korban mungkin mengenal penyerangnya. Para detektif pertama-tama mengamankan area tersebut, memastikan tidak ada yang dapat memotori tempat kejadian perkara. Mereka mendokumentasikan semuanya dengan foto dan catatan terperinci. Spesialis forensik tiba dan mulai mengumpulkan bukti, termasuk sidik jari dari besi ban dan sampel DNA. Mereka juga mengambil usapan dari berbagai permukaan untuk mencari jejak lain dari penyerang. Detektif Palet mencatat kekacauan di garasi, kotak peralatan yang tumpah, kertas-kertas yang berserakan, dan foto keluarga yang rusak. Perincian ini sangat penting karena itu bisa melukiskan gambaran perjuangan yang dialami Kanya. Para detektif juga menemukan ponsel Kanya, yang mereka harap dapat memberikan lebih banyak petunjuk tentang saat-saat terakhirnya. Saat penyelidikan berlanjut, para detektif bergerak ke dalam rumah untuk mencari bukti tambahan atau tanda-tanda masuk paksa, tetapi tidak menemukan apapun. Hal ini memperkuat keyakinan mereka bahwa Kanya mengenal penyerangnya. Detektif Palet dan Rusa mewawancarai para tetangga, termasuk Surya, yang telah menemukan tubuh tersebut. Surya memberikan penjelasan terperinci tentang rutinitas paginya dan bagaimana dia menemukan tempat kejadian yang mengerikan itu, keterangan dan pengamatannya yang jelas sangat berharga untuk penyelidikan. Para detektif juga berbicara dengan anak-anak Kanya dengan lembut untuk memastikan mereka merasa aman. Anak-anak dibawa ke rumah kerabat yang jauh dari lingkungan traumatis. Para detektif menghubungi suami Kanya, Tamasak, yang berada di kantornya. Reaksinya yang sangat tenang menimbulkan beberapa kecurigaan awal. Detektif Palet dan Rusa meninjau rekaman keamanan dari rumah-rumah terdekat, berharap menemukan petunjuk atau aktivitas mencurigakan di sekitar waktu penyerangan itu. Mereka juga berencana menganalisis riwayat telepon Kanya dan media sosial yang mungkin ada interaksi atau ancaman yang tidak biasa. Seiring berjalannya hari, para detektif tetap fokus dan bertekad. Mereka tahu bahwa memecahkan kasus Kanya ini sangat penting bagi keluarga yang berduka. Setiap bukti, sekecil apapun, sangat penting dalam pencarian keadilan mereka. Tersangka pertama dalam penyerangan Kanya adalah suaminya, Tamasak, yang berusia 45 tahun. Tamasak memiliki perusahaan tour and travel di kota Chiang Mai.
Bagi semua orang yang mengenalnya, dia tampak seperti suami dan ayah yang sempurna. Dia sangat pendiam, tertutup, dan merahasiakan kehidupan pribadinya dari semua orang, termasuk keluarganya. Namun, ketika para detektif mulai menyelidiki lebih dalam, mereka menemukan bahwa Tamasak telah menyembunyikan banyak hal dari mereka. Tamasak telah berselingkuh dan juga menghadapi masalah keuangan yang serius. Perusahaan tour and travel, yang tampak sukses dari luar ternyata sedang berjuang. Dia telah mengambil beberapa pinjaman dan harus melunasi hutang yang terus meningkat. Hal tersembunyi seperti ini memberikan gambaran yang berbeda dari pria yang tampak begitu harmonis pada keluarganya. Detektif Palet dan Russo membawa Tamasak untuk diinterogasi pada sore hari tanggal 18 Maret tahun 2016. Tamasak tampak tenang, tetapi sikapnya yang terkesan cuek membuatnya tampak mencurigakan. Dia menyangkal keterlibatan apapun dalam tragedi istrinya, dan mengklaim bahwa dia berada di kantornya pada saat penyerangan itu terjadi. Namun, ketenangannya tetap tampak mencurigakan bagi para detektif. Alibi Tamasak dinilai lemah. Dia mengatakan bahwa dia sendirian di kantornya mengerjakan dokumen, tetapi tidak dapat memberikan bukti kuat untuk mendukung keberadaannya. Detektif Palet dan Russo mendesaknya tentang perselingkuhannya dan masalah keuangan yang dialaminya. Tamasak mengakui perselingkuhannya tetapi bersikeras bahwa itu tidak ada hubungannya dengan penyerangan kepada Kanya. Dia menjadi sedikit gelisah ketika membahas masalah keuangannya, tetapi tetap mempertahankan ketidakbersalahannya selama interogasi. Para detektif juga memeriksa riwayat telepon dan email Tamasak. Mereka menemukan banyak panggilan dan pesan antara dia dan selingkuhannya, Narisa, yang kebetulan adalah sahabat Kanya. Hubungan ini menambah lapisan lain pada penyelidikan dan memberi para detektif lebih banyak pertanyaan tentang kemungkinan motif Tamasak. Tetangga dan teman-teman juga diwawancarai, dan banyak yang terkejut mendengar tentang sisi lain kehidupan Tamasak. Mereka menggambarkannya sebagai orang yang pendiam, sangat kontras dengan kepribadian Kanya yang terbuka. Beberapa tetangga menyebutkan melihat Tamasak tampak gugup dalam beberapa minggu terakhir, yang menimbulkan lebih banyak tanda tanya. Para detektif tahu bahwa mereka membutuhkan lebih banyak bukti untuk melibatkan atau membebaskan Tamasak. Mereka terus menganalisis catatan keuangannya dengan harapan menemukan hubungan dengan kejahatan tersebut. Mereka juga berencana untuk menanyai Narisa untuk melihat apakah dia tahu lebih banyak tentang potensi keterlibatan Tamasak dalam penyerangan Kanya. Saat penyelidikan berlangsung, Tamasak tetap menjadi tersangka utama. Rahasianya dan perilaku anehnya membuat para detektif tetap waspada, karena mereka mengetahui bahwa mengungkap ceritanya adalah penting untuk memecahkan kasus. Tersangka kedua dalam penyelidikan ini adalah Narisa, sahabat karib sekaligus rekan kerja Kanya. Narisa, yang berusia 45 tahun dikenal karena semangat kerja dan sifat kompetitifnya, telah bekerja dengan Kanya dalam berbagai proyek pemasaran internet dan telah berbagi banyak detail pribadi tentang hidupnya dengannya. Kanya tidak tahu bahwa Narisa berselingkuh dengan suaminya, Tamasak. Narisa dan Kanya telah berteman dekat selama bertahun-tahun, tidak hanya bekerja sama dalam bisnis tetapi juga sangat dekat dengan urusan pribadinya. Narisa banyak menceritakan kepada Kanya tentang pernikahannya yang bermasalah, yang menjadikan ikatan di antara mereka berdua semakin erat. Namun, pengungkapan perselingkuhannya dengan Tamasak menunjukkan hubungan yang rumit, berpotensi menimbulkan kecemburuan dan persaingan di antara kedua wanita itu. Pada tanggal 19 Maret tahun 2016, Detektif Palet dan Russo membawa Narisa untuk diinterogasi. Narisa tampak gugup tetapi kooperatif. Dia mengakui perselingkuhannya dengan Tamasak tetapi mengklaim tidak ada hubungannya dengan tragedi yang dialami Kanya. Dia menjelaskan sebelumnya kalau hubungannya dengan Kanya sebenarnya saling mendukung, namun mengakui ada sedikit ketegangan, terutama ketika membahas pernikahan mereka masing-masing. Motif keterlibatan Narisa dapat berasal dari beberapa faktor. Perselingkuhannya dengan Tamasak adalah pengkhianatan yang nyata terhadap kepercayaan Kanya, dan jika Kanya mengetahuinya, hal itu dapat menyebabkan konflik yang besar. Narisa menjawab pertanyaan detektif tampak berhati-hati dengan kata-katanya.
Dia mengatakan kepada polisi bahwa Tamasak telah berjanji padanya untuk meninggalkan Kanya dan segera menikahinya. Hal ini menambah kemungkinan lain pada penyelidikan karena menunjukkan bahwa Narisa mungkin merasa terancam oleh kehadiran Kanya dalam kehidupan Tamasak. Detektif Palet dan Ruse juga memeriksa riwayat telepon dan email Narisa. Mereka menemukan banyak pesan antara dia dan Tamasak yang membahas masalah pribadi dan persoalan terkait pekerjaan. Beberapa pesan mengisyaratkan rencana mereka untuk dapat berkeluarga, yang semakin memperumit kasus tersebut. Teman dan rekan kerja Narisa juga diwawancarai, dan banyak yang menyatakan terkejut atas hubungan gelapnya dengan Tamasak. Mereka mengatakan Narisa sebagai orang yang ambisius dan sangat fokus pada karirnya tetapi terkejut mengetahui tentang perselingkuhannya. Beberapa menyebutkan bahwa Narisa tampak lebih stres dan tertutup dalam beberapa bulan terakhir. Para detektif tahu bahwa meskipun hubungan Narisa dengan Tamasak cukup signifikan, hubungan tersebut tidak secara langsung menghubungkannya dengan penyerangan Kanya. Mereka terus mengumpulkan bukti dengan harapan dapat mengungkap lebih banyak tentang perannya dalam berbagai peristiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa Kanya. Tindakan dan motif Narisa tetap menjadi bagian penting dari pemecahan kasus yang membuatnya tetap menjadi sorotan investigasi. Pada tanggal 21 Maret tahun 2016, sekitar pukul 3 sore, Kepolisian Kota Chiang Mai mulai mendapat perkembangan dalam kasus tersebut. Detektif Sarah Palet berada di kantor polisi ketika seorang analis forensik bernama Lisa menelepon dan menyampaikan berita penting. Mereka telah menemukan bukti baru yang dapat berdampak signifikan pada penyelidikan. Bukti tersebut ditemukan selama analisa terperinci pada ponsel Kanya. Para ahli forensik menemukan pesan teks yang dihapus antara Kanya dan nomor yang tidak dikenal. Pesan tersebut mengungkapkan bahwa Kanya telah menemukan rahasia yang mengejutkan dari suaminya, Tamasak, yang telah menjalankan bisnis perjudian dan perdagangan gadis remaja. Kanya berencana untuk melaporkan temuannya ini ke polisi. Menurut penyidik, pesan ini bisa jadi adalah akar persoalan yang membuat Kanya mendapatkan penyerangan. Perusahaan tour and travel Tamasak sebenarnya adalah kedok untuk operasi perjudian dan layanan lelaki dewasa yang dirahasiakannya, semacam kasino dan rumah bordil. Di sana, Tamasak akan menghibur klien pria kaya dengan roulette, slot, serta pria dan wanita muda yang bisa dipilih pelanggannya. Kebanyakan pekerjanya dari Asia Tenggara, yang dibujuk ke Thailand setelah diberitahu oleh Tamasak bahwa mereka akan bekerja sebagai model pakaian. Detektif Palet dan Ruse segera menyadari pentingnya bukti baru ini. Mereka segera mengadakan rapat tim untuk membahas temuan tersebut. Pesan-pesan tersebut sangat jelas merinci keterkejutan Kanya atas temuannya itu, dan bertekad untuk mengungkap aktivitas ilegal suaminya. Informasi ini memberikan motif yang jelas bagi Tamasak untuk membungkam Kanya. Detektif meninjau pesan-pesan itu dan mencatat tanggal dan waktu saat Kanya menemukan kebenaran pekerjaan suaminya tersebut, yaitu beberapa hari sebelum penyerangannya. Dari bahasa yang dikirim dalam pesan chatnya, menunjukkan bahwa Kanya merasa takut dan merasakan kebutuhan mendesak untuk bertindak cepat. Pengungkapan ini menambah rumit kasus tersebut dan memperkuat kecurigaan terhadap Tamasak. Detektif Palet dan Ruse juga mencatat bahwa beberapa pesan menyebutkan seorang wanita bernama Anong. Kanya telah menghubungi Anong, yang telah melakukan perjalanan dari Filipina, untuk menemui Tamasak dan menanyakan tentang putrinya yang hilang, Anastasia. Anastasia telah dibujuk ke Thailand dengan janji karir modeling tetapi akhirnya terjebak dalam operasi perdagangan dan layanan pria dewasa yang dijalankan oleh Tamasak. Polisi juga mengintensifkan upaya mereka untuk melacak catatan keuangan dan komunikasi Tamasak, dengan harapan dapat mengungkap lebih banyak bukti yang dapat menghubungkannya secara langsung dengan operasi perdagangan ilegal itu dan penyerangan terhadap Kanya. Para detektif menghubungi Badan Federal untuk meminta bantuan setelah mengetahui bahwa kasus yang mereka tangani kini telah berkembang melampaui insiden rumah tangga biasa. Saat penyelidikan berlanjut, bukti baru memberi para detektif gambaran yang lebih jelas tentang motif di balik penghilangan nyawa Kanya. Kehidupan tersembunyi Tamasak dan aktivitas ilegalnya menjadi inti dari kasus tersebut. Para detektif tetap fokus dan bertekad,
untuk membongkar sepenuhnya operasi Tamasak yang sepertinya merupakan kunci untuk memecahkan penyerangan kepada Kanya dan membawa keadilan bagi keluarganya. Tersangka ketiga dalam penyelidikan tersebut adalah Anom. Anom berusia 61 tahun dan telah melakukan perjalanan jauh dari Filipina untuk mencari tahu apa yang terjadi pada putrinya, Anastasia. Anastasia baru berusia 18 tahun ketika ia datang ke Thailand, dengan keyakinan bahwa ia akan bekerja sebagai model fashion di sana. Namun, sebaliknya, ia menjadi korban dari operasi perjudian rahasia dan penyedia layanan pria dewasa yang dijalankan oleh Tamasak. Pada tanggal 22 Maret tahun 2016, Detektif Palet dan Rusa membawa Anom untuk diinterogasi. Anom tampak kesal dan bertekad untuk menemukan keadilan bagi putrinya. Ia berbicara melalui seorang penerjemah, menjelaskan bagaimana Anastasia menghilang tak lama setelah tiba di Thailand. Anom telah mencoba segalanya untuk menemukan putrinya, bahkan menyewa detektif swasta, tetapi semua petunjuk akhirnya mengarah kembali ke Tamasak. Anom menggambarkan putrinya sebagai gadis yang ambisius dan penuh mimpi. Anastasia sangat bersemangat tentang karir modelingnya dan menantikan kehidupan baru di Thailand. Ketika Anastasia berhenti berkomunikasi, Anom tahu ada sesuatu yang sangat salah terjadi pada putrinya. Tekadnya untuk menemukan kebenaran membuatnya menjual segala yang dimilikinya untuk terbang ke Thailand dan mencari Tamasak untuk menanyai lelaki itu secara langsung. Selama interogasi, Anom beberapa kali menangis tetapi tetap tenang dalam menjawab setiap pertanyaan. Ia menceritakan bagaimana ia bertemu dengan Kanya pada hari-hari menjelang penyerangan terhadap wanita itu. Kanya bersimpati dan berjanji untuk membantu Anom mengungkap operasi suaminya. Pertemuan ini terjadi hanya 2 hari sebelum tragedi itu. Hal ini membuat Anom dijadikan saksi kunci. Motif Anom untuk menemui Tamasak sangat jelas. Ia menginginkan jawaban tentang hilangnya sang putri. Dia bersedia melakukan apapun untuk mendapatkannya. Hasil investigasi, para detektif menyimpulkan tidak menemukan bukti yang menghubungkan Anom dengan penyerangan Kanya. Keadaan emosinya dan laporan terperinci tentang pencariannya terhadap Anastasia menggambarkannya sebagai ibu yang sedang berduka, bukan seorang tersangka. Detektif terus menekan Anom untuk informasi lebih lanjut tentang operasi Tamasak. Anom mengungkapkan bahwa ia telah mengumpulkan dokumen dan catatan tentang aktivitas ilegal Tamasak dengan harapan dapat menggunakannya untuk menekannya agar mengungkapkan keberadaan Anastasia. Ia menyerahkan dokumen-dokumen ini kepada detektif, yang memberikan bukti penting untuk melanjutkan penyelidikan mereka. Teman-teman dan kenalan Anom di Filipina menggambarkan dirinya sebagai ibu yang gigih dan peduli. Mereka mengatakan bahwa ia gigih mencari Anastasia dan telah menghabiskan semua sumber dayanya keuangan yang dimilikinya untuk menemukan putrinya. Perjalanannya ke Thailand adalah harapan terakhirnya untuk mengungkap kebenaran. Dengan semua kesaksian dan dokumen yang diberikan, para detektif Palet dan Rusa memiliki lebih banyak bukti untuk menghubungkan Tamasak dengan operasi perdagangan ilegal dan penyerangan pada Kanya. Saat penyelidikan berlangsung, Anom tetap menjadi bagian penting dari kasus tersebut. Tekadnya yang teguh untuk mencari keadilan bagi putrinya dan kerjasamanya dengan para detektif membuat mereka semakin dekat untuk mengungkap sepenuhnya kegiatan kriminal Tamasak selama ini. Pada tanggal 24 Maret tahun 2016, setelah mengumpulkan semua bukti, Departemen Kepolisian Kota Chiang Mai mengidentifikasi Tamasak sebagai pelaku penyerangan terhadap Kanya. Tamasak, 45 tahun, memiliki perusahaan tour and travel, tetapi kehidupannya yang tampaknya sempurna dari luar adalah kedok untuk rahasia bisnis gelapnya. Operasinya sebenarnya digunakan untuk menutupi perjudian ilegal dan layanan pria dewasa. Motif Tamasak untuk menyingkirkan Kanya sangat jelas. Kanya telah mengetahui sisi lain dari kehidupan dan rahasianya, dan berencana untuk mengeksposnya kepada pihak berwenang. Karena takut akan hilangnya sumber penghasilan itulah Tamasak memutuskan untuk membungkam istrinya secara permanen. Polisi mengumpulkan cukup bukti untuk menangkap Tamasak, termasuk riwayat teleponnya, dokumen keuangan, dan pesan teks yang dihapus antara dia dan Kanya. Pada pukul 10 pagi, Detektif Palet dan Rusa tiba di kantor Tamasak.
Suasananya tegang saat mereka mendekat. Tamasak sedang dalam rapat untuk membahas rencana bisnisnya. Ketika para detektif masuk, mereka dengan tenang memberitahu Tamasak tentang penangkapannya. Reaksi Tamasak campuran aduk antara keterkejutan dan kepasrahan. Dia tidak melawan tetapi bersikeras pada ketidakbersalahannya, mengklaim bahwa ia hanya dijebak. Para detektif memborgol Tamasak dan mereka kemudian mengawalnya keluar gedung, di mana di luar sudah banyak kerumunan penonton dan media yang penasaran berkumpul. Berita penangkapan menyebar dengan cepat ke seluruh masyarakat, membuat semua orang terkejut. Keluarga Kanye merasa sangat kecewa, tetapi merasa lega bahwa polisi akhirnya mengidentifikasi pelakunya. Masyarakat kota Chiang Mai berbagi kesedihan mereka dan berduka atas kehilangan ibu dan teman tercinta. Polisi melanjutkan penyelidikan mereka untuk memastikan mereka memiliki bukti yang kuat terhadap Tamasak. Mereka mengungkap lebih banyak detail tentang kegiatan ilegalnya yang menghubungkannya dengan operasi perjudian dan layanan lelaki hidung belang. Penangkapan Tamasak merupakan langkah penting menuju keadilan bagi Kanye. Ini juga membawa harapan bagi Anong, yang masih mencari jawaban tentang putrinya, Anastasia. Polisi meyakinkan Anong bahwa mereka akan terus menyelidiki jaringan kriminal Tamasak dengan harapan menemukan lebih banyak korban dan memberi mereka keadilan. Saat Tamasak dibawa pergi dengan mobil polisi, warga kota Chiang Mai berharap akan ada pengadilan yang cepat dan adil. Tragedi yang menimpakannya telah menggemparkan masyarakat, tetapi niat dan keberaniannya dalam mengungkap kejahatan Tamasak telah menginspirasi banyak orang. Para detektif tetap berkomitmen untuk memorek kasus ini sampai tuntas, bertekad untuk menghargai usaha yang sudah dilakukan Kanye dengan memastikan pelakunya menghadapi hukuman yang berat. Persidangan Tamasak dimulai pada tanggal 1 Agustus tahun 2017 di kota Chiang Mai. Pengadilan dipimpin oleh asisten jaksa bernama Karen, yang dikenal karena ketegasannya dan rasa keadilannya. Argumen pengadilan berpusat pada banyaknya bukti terhadap Tamasak. Karen menyajikan pesan teks yang dihapus antara Kanye dan Tamasak, catatan keuangan yang menunjukkan utangnya, dan kesaksian dari berbagai saksi, termasuk keluarga dan teman-teman Kanye. Juri mendengarkan dengan saksama saat Karen merinci bagaimana kehidupan tersembunyi Tamasak, membuatnya tega menyingkirkan istrinya untuk mencegahnya mengungkap aktivitas ilegalnya, sementara Tamasak didampingi pengacaranya yang bernama Richard, 45 tahun. Yang dikenal cukup berpengalaman. Richard berpendapat bahwa Tamasak hanya dijebak, dan semua buktinya tidak meyakinkan. Dia berusaha meragukan keabsahan pesan teks, dan menyarankan bahwa individu lain yang terlibat dalam operasi ilegal Tamasak memiliki lebih banyak keuntungan dari hilangnya nyawa Kanye. Selama persidangan, keluarga Kanye hadir. Wajah mereka terlihat kesedihan, mereka menyaksikan setiap momen, berharap mendapatkan keadilan. Saudari Kanye, Michelle, sering mengusap air mata saat dia mendengarkan rincian hari-hari terakhir saudari perempuannya. Persidangan berlangsung selama 3 minggu, dengan kedua pihak menyajikan argumen yang meyakinkan. Namun, bukti pengadilan sangat banyak. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2017, juri menyampaikan putusan bulat. Tamasak dinyatakan bersalah atas penyerangan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Kanye, perjudian ilegal, dan perdagangan dan layanan pria dewasa. Selama sidang vonis, hakim mengutuk tindakan Tamasak dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa boleh bebas sampai kapanpun. Ruang sidang dipenuhi dengan campuran kelegaan dan kesedihan. Keluarga Kanye merasakan sedikit rasa puas, mengetahui bahwa Tamasak akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, tetapi rasa sakit kehilangan Kanye tetap ada. Putusan itu memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat kota Chiang Mai. Banyak yang merasa bahwa keadilan telah ditegakkan, tetapi kasus itu juga menyoroti sisi gelap dari kegiatan ilegal yang dapat terjadi di lingkungan yang tampaknya baik dan tenang. Hal itu berfungsi sebagai pengingat bahwa pentingnya kewaspadaan dan dukungan masyarakat. Bagi teman dan keluarga Kanye, hukuman itu menandai akhir dari bab yang menyakitkan. Mereka menemukan pelipur lara dalam kenyataan bahwa keberanian Kanye untuk mengungkap kebenaran tidak sia-sia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?